Kalau Pak Jo berapa kali ada Pak Jo? Nggak kehitung kayaknya ya. Wah, sering ya. Perubahan itu banyak sekali. Ya, dari kursus, kemudian kursus bulanan, ada kursus tahunan. Pertama mungkin dalam sejarah MDP juga kita melebarkan sayap kita ke Eropa. Nah, jadi di MDP, ya, kata Pak Jo tadi komitmen untuk memberikan yang terbaik. Kita komitmen juga untuk selalu berinovasi. Menunjukkan bahwa kinerja daripada LDikti Wilayah 2 sangat diapresiasi. Ya, selamat sekali lagi untuk LDikti Wilayah 2. Halo dulur-dulur LLDT 2, kembali lagi bersama saya Dwi Citra. Selama 30 menit ke depan akan nemenin dulur-dulur semua dalam program podcast Bonsai Ngobrol Santai. Nah dulur-dulur, kali ini kita kedatangan tamu dari salah satu universitas yang ada di LLDT Wilayah 2. Kampus ini nih baru saja berhasil melakukan kerjasama internasionalnya. Apalagi kalau bukan kampus Universitas Multidata Palembang. Nah, dulur-dulur, kali ini kita ada 2 tamu yang dari perwakilan dari UMDP. Beliau merupakan orang-orang penting dari UMDP ini sendiri. Ada Bapak James Alexander selaku Ketua Yayasan MDP dan juga ada Bapak Yohanes Petrus selaku Rektor dari UMDP. Apa kabar Bapak James, Bapak Yohanes? Udah berapa kali ke sini ke LLDT 2? Kali nih. Kalau Pak Jo berapa kali ada Pak Jo? Nggak kehitung kayaknya ya. Wah, sering ya. Akhirnya Pak ya. Sebelumnya saya ucapin selamat dulu ya untuk UMDP yang sudah berhasil meraih kemenangan bronze winner di dalam kategori anugerah kerjasama di Anugerah Dikti Saintek 2024. Boleh tunjukin nih pialanya Pak? Wah, Ini. keren ya. Boleh Terima kasih. keren banget loh Pak. Dari sebanyak kampus 160 lebih malah yang ikut 160 di lebih. anugerah ini, satu Indonesia, satu kementerian yang ikut. MDP bisa meraih salah satunya di anugerah kerjasama ini sendiri. Makanya kita undang ke sini ya. Terima kasih. Tak kenal maka tak sayang nih. Sebelum kita masuk ke inti pertanyaannya, marilah kita dulu untuk perkenalan secara dekat dengan 2 tamu kita pada kali ini. Boleh diawali oleh dengan Pak James, Oke, baik. kemudian Pak Rektor, boleh lanjutkan. Siap, oke. Terima kasih sudah mengundang kami ke sini. Perkenalkan saya James Alexander, saya adalah Ketua Yayasan Universitas Multidata Palembang. Sedikit bercerita, saya adalah lulusan Amerika Serikat, jadi saya S1 dan S2 kebetulan waktu itu di Amerika. Dan selama 3 tahun terakhir ini saya sudah terjun langsung untuk membantu di Universitas Multidata Palembang. Nanti saya akan ceritakan lebih lanjut sejarah Universitas Multidata Palembang. Kita udah cukup lama di kota Palembang ini, udah dari tahun 87. Tapi nanti itu saya spill dikit, tapi nanti kita baru ngobrol lagi. Boleh. Di-spill sedikit. Wah, silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat sore. Saya Johannes Petrus, saat ini sebagai Rektor Universitas Multidata Palembang. Terima kasih diundang hadir di tempat ini dan mungkin bisa sedikit sharing-sharing lah dengan teman-teman semua. Terima kasih untuk Bapak James sama Bapak Yohanes. Nah, kemudian ini yang di-spill tadi nih tentang sejarahnya bagaimana MDP ini, boleh langsung diceritain ke Ketua Yayasannya nih, langsung ke Bapak James ya. Siap. Tentang sejarah MDP ini berdiri sampai sekarang. Oke, jadi sedikit bercerita, MDP ini kita udah dari tahun 1987 sejarahnya. Nah, itu awalnya gimana? Jadi papa mama saya itu memulai bisa dibilang salah satu kursus komputer pertama di kota Palembang gitu. Jadi mereka merintis usaha ini udah dari umur mereka 21 tahun. Nah, jadi karena mereka waktu itu lihat ada namanya komputer ya, bahkan komputer itu kan belum kayak sekarang lah. Ya, jadi orang tuh masih bertanya apa sih komputer gitu kan. Tetapi mereka melihat, wah ini ada peluang di mana kita bisa mengajarkan masyarakat kota Palembang tentang ini teknologi komputer ini gitu loh. Nah di saat bersamaan juga ya tahun 87 Pak Jo
bergabung dengan tim kita gitu loh. Jadi Pak Jo ini sudah awal. ya dari awal udah sama MDP gitu. Nah, jadi akhirnya tentu ya dari tahun 87 kita mulai kursus komputer kecil-kecilan, tetapi publik melihat gitu loh, kayak wah ini ada kursus komputer baru, mulai tuh daftar akhirnya sampai di titik di mana waktu itu belajarnya Lotus ya, mungkin itu zaman dulu. Iya, zaman dulu ya. Sebelum Windows kali ya. Ada Lotus. ya. Iya kan? Itu jauh lah sebelum saya lahir bahkan gitu ya. Tapi di titik di mana MDP ini namanya makin berkembang terus sampai orang tuh harus waitlist dulu 3 bulan sebelumnya udah harus daftar gitu. Saking untuk demand untuk kursusnya itu meningkat gitu. Nah, dari ini kita lihat wah ini berkembang terus. Akhirnya pada tahun 2001 kita kembangkanlah ini jadi dari yang awalnya kursus komputer jadi AMIK dulu waktu itu. Ya, lalu 2001 kita ada STMIK ya, sekolah tinggi. Nah, tahun 2009 nih kita lihat juga bahwa ya kita harus melengkapi sekolah komputer kita, maka dibentuklah STIE waktu itu. Nah, akhirnya tahun 2021 digabunglah STMIK dan STIE itu menjadi Universitas MDP gitu. Tahun 2001 tuh. Tahun 2021, ya 2021. 21. Ya, jadi umur kita ini kalau sebagai universitas baru 3 tahun lebih. Ya, tapi kita bersyukur ya dari LDikti 2 selalu support kita, dan tentunya barusan ini Kementerian Pendidikan memberikan apresiasi kepada kita untuk diberikan award ini gitu. Ya, jadi itu sedikit cerita MDP ya. Jadi kalau dibilang ya saya ini adalah second generation atau generasi penerusnya MDP gitu. Susah jadi penerus itu. Ya, ada Membangun itu susah, mempertahankan menerus itu lebih susah. betul ya, ada ekspektasinya terus kayak ya yang penting kita di MDP kita selalu melihat terus apa lagi yang bisa dilakukan gitu, inovasi-inovasi apa yang bisa di ini. Jadi tidak boleh stagnan. Soalnya kalau bisnis stagnan ya pasti akan mati gitu. Nah, itulah tantangan kita. Nah, untuk Bapak Rektor sendiri ini bagaimana sih pengalaman Bapak yang mengikuti dari awal adanya MDP ini sendiri? Oke, makasih. Jadi tadi udah diceritakan sama Pak James itu sejarahnya MDP ya. Dari pertama tahun 87 kemudian sampai hari inilah. Perubahannya itu banyak sekali. Ya, dari kursus, kemudian kursus bulanan, ada kursus tahunan, kemudian bentuk yang D3 3 tahun, D1, D3. terus S1 4 tahun, sampai yang terakhir sekarang ada yang S2. Itu perubahan luar biasa, tapi ada satu hal yang tak pernah berubah di MDP yang saya tahu ya, karena saya ikut dari awal, itu adalah komitmen. MDP itu selalu komit bahwa akan berikan yang terbaik untuk siapapun yang ikut belajar di kampus MDP. Karena itulah setiap kali ada sesuatu yang baru, ilmu baru, pengetahuan baru, itu pasti akan diberikan pertama kali kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Itu sampai hari ini komitmen kita. Komit untuk memberikan yang terbaik. Betul. Dan kalau boleh saya tambahkan, jadi waktu itu ini ada cerita lucu. Jadi saya waktu itu naik pesawat dari Jakarta ke Palembang, terus ngobrol sama ibu di sebelah saya gitu. Ibunya nanya, oh kamu kerja di mana dek sekarang di Palembang? Oh saya kerja di MDP bu. Oh dulu ibu belajar ini Lotus, WordStar di situ gitu loh. Dan maksudnya kita senangnya saya ceritakan ke tim waktu itu kan. Ya kita senang dengar cerita-cerita seperti itu. Ternyata bahwa apa yang kita ajarkan puluhan tahun lalu itu sampai sekarang tuh masih teringat orang gitu loh. Jadi ya kembali lagi apa yang Pak Jo bilang, komitmen kita terhadap publik Palembang ya, kita selalu komit untuk memberikan pelayanan dan pendidikan yang terbaik gitu loh di kota Palembang ini. Tapi kayaknya sekarang banyak orang-orang yang masih muda ya yang untuk ikut andil di MDP sekarang ya. Makanya saya bilang tadi banyak perubahan. Regenerasinya itu Ya, cepat banget kayaknya. Termasuk saya kan sudah jadi berubah ya, rambut putih gitu ya. Nggak, kenyataannya begitu ya. Tapi yang nggak berubah itu semangatnya, itu aja. Mengikuti zaman juga Pak Rektor ini ya. Iya. Maksudnya dia nggak biasanya kan beli orang yang lebih dewasa dari kita itu kolot ya bahasanya apa ya lebih Kolot. enaknya. Nggak mau menerima perubahan, tapi Pak Johannes mau menerima perubahan itu, berkontribusi, berkolaborasi dengan
anak-anak muda untuk selalu memberikan yang terbaik untuk MDP ini sendiri. Nah, langsung nih ke inti kita tadi nih, membahas tentang kerjasama internasional yang telah dilakukan oleh UMDP ini sendiri. Mungkin ke Bapak Rektor dulu. Bagaimana nih Pak? Bagaimana proses yang dilalui untuk mengadakan kerjasama internasional ini sendiri? Oke. Jadi melaksanakan kerjasama ini memang nggak mudah ya. Pasti. Ya, karena ada dua pihak. Jadi yang pertama itu yang pasti dulu adalah bahwa harus ada kesamaan. Kalau nggak ada yang sama, nggak mungkin bisa jalan berdua. Itu ya. Nah, kesamaan apa? Misalnya kesamaan bahwa prodi kita sama dengan prodi mereka. Ya, kesamaan memang sama-sama mau kerjasama. Itu yang paling penting. Kalau kita mau kerjasama tapi mungkin perguruan tinggi lainnya tidak mau kerjasama, yang nggak bisa terjadi kerjasama gitu kan. Itu dulu kesamaan. Nah, kalau itu sudah ada, kita itu harus dapetin kesamaan berikutnya adalah visi misi. Jadi ini penting sekali kesamaan visi misi itu karena ini akan menjadi berpengaruh kepada nanti apa sih yang mau kita lakukan sama-sama. Perencanaannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, evaluasinya kegiatan itu seperti apa. Itu kalau nggak sama visi misinya, nggak mungkin ketemu. Ya makanya memang membuat sebuah kerjasama antar perguruan tinggi itu nggak gampang sih memang. Ya, nah selain itu kalau tadi kita cerita tentang kerjasama internasional, ya tentu ada tantangan besar ini bahasa ya. Ya. Bahasa kalau nggak sama terjadilah kesalahpahaman kan. Bagaimana kita menyelesaikan itu kalau ada sebuah kesalahpahaman? Itu budaya juga jadi satu masalah besar juga. Budaya kita misalnya bahwa kita itu melakukan sistemnya seperti ini ya, penelitian kita lakukan dengan cara begini, mungkin di tempat lain budayanya berbeda, mungkin mereka bisa berkelompok, budayanya bekerja sama di antara mereka satu tim, tapi kita mungkin di tempat kita berbeda, ada budaya misalnya penelitian itu dilakukan sendiri-sendiri. Nah ini bisa bermasalah juga ya. Nah yang berikutnya kalau internasional itu ada permasalahan di hal-hal yang berhubungan dengan sistem pendidikan, sistem akademiknya mereka. Ya, apakah sistemnya sama seperti kita, bagaimana cara mereka mengatur kurikulum, bagaimana cara metodologi mereka yang digunakan untuk melakukan penilaian dan sebagainya. Itu juga sebuah hal yang menjadi tantangan. Ya, selain itu juga regulasi ya, antar negara kan beda. Ya, kalau kita mungkin akreditasi, regulasi bahwa semua perguruan tinggi harus akreditasi, kemudian bisa mengeluarkan menghasilkan sarjana, baru boleh kan. Nah, mungkin di tempat lain berbeda lagi. Nah, ini regulasi dari beberapa negara yang berbeda inilah juga menjadi sangat penting supaya output daripada kerjasama kita dengan mereka itu diakui oleh pemerintah. Jadi proses itu nggak cepat gitu, ya nggak cepat, tapi ya itu harus kita lalui dan kita harus sama-sama dengan partner kita bisa bicarakan baik-baik, kemudian bisa terjadilah komunikasi dan kerjasama yang baik juga. Kira-kira dari tahun berapa nih untuk merencanakan kerjasama ini sendiri? Bagaimana mencuat ide, kita harus melakukan nih kerjasama internasional, nggak harus di ini, padahal kan harus bisa ada nih kampus di Indonesia pun masih ada yang banyak ya, Indonesia kan ada di Jakarta, di Jogja, akhirnya milih kita harus go internasional nih. Kapan kira-kira? Ya itu boleh saya jawab. Boleh Pak, boleh Ya, Pak James, boleh Pak Johannes. itu dilihat dari visi kita. Jadi kampus kita itu ada visi bahwa Universitas MDP akan menjadi sebuah perguruan tinggi yang berdaya saing global, mengglobal. Jadi kalau sudah bicara global itu ya tentu tidak ada sekat lagi ya bahwa kita membatasi skop kita di mana gitu. Sudah global, jadi udah besar sampai ke luar gitu. Nah kalau sudah besar sampai keluar berarti kegiatan-kegiatan kita arahnya ke sana, karena ini visi kita kan. Nah visi keluar itu adalah internasionalisasi.
apapun itu internasionalisasi. Jadi internasionalisasi apa? Mungkin penelitian. Penelitian kita arahnya kepada mungkin jurnal-jurnal internasional dan sebagainya. Kemudian juga mungkin sekarang adalah pendidikannya, misalnya pendidikannya internasionalisasi. Ya kita sudah mulai siap-siap itu ya, mungkin nanti akan merekrut mahasiswa dari luar negeri dan sebagainya. Ya itu dari visi kita, dimulai dari visi. Nah dari visi itu pelan-pelan. Ini begitu. Sampai akhirnya keluar itu. Ya. Kalau dari Pak Jim sendiri Ya, mungkin betul. ada Jadi menambahkan apa yang Pak Jo sudah jelaskan ya. Jadi memang setiap pekerjaan yang kita lakukan di MDP ya tentunya kita harus berlandaskan visi kita ya. Betul kata Pak Jo, kita visi kita adalah menjadi perguruan tinggi berdaya saing global ya. Jadi itu yang mendorong kita untuk misalnya sekarang mencari partner di luar negeri ya. Jadi bukan cuma dalam negeri saja, tetapi saya rasa dunia ini semakin ini ya istilahnya globalisasi ya. Jadi kita di MDP kita percaya bahwa kita harus merangkul ya rekan-rekan kita yang dari berbagai negara ya, karena kita bisa belajar dari mereka gitu loh. Dan ujungnya ilmu yang kita dapatkan dari mereka ya, maka itu kita lakukan research ya dengan beberapa perguruan tinggi luar negeri itu agar ilmu yang bisa kita dapatkan itu bisa kita pakai untuk kebanggaan Indonesia gitu. di MDP terutama ya. Ya betul. Jadi kita selalu fokusnya adalah ya bagaimana kita bisa merealisasikan visi kita gitu. Boleh sebutin nggak universitas mana aja yang sudah melakukan kerjasama dengan UMDP sendiri? Ya. Oke, jadi tahun ini kita ini bersyukur kita bisa ini di pertama mungkin dalam sejarah MDP juga kita melebarkan sayap kita ke Eropa. Nah, jadi Tahun ini, 2024 ini. ya, jadi bulan September kemarin ini kebetulan kegiatan LDT wilayah 2 dan juga wilayah 3. Ya, jadi kita kemarin ke Eropa, kita tanda tangan kerjasama dengan 3 universitas di Hungaria. Ya, jadi di kota Budapest ada Eötvös Loránd, ya LT University. Ya, lalu di luar kota Budapest ada kota Debrecen. Jadi mereka ada University of Debrecen. Ya, nah kita tanda tangan MOU dengan mereka juga. Dan lalu di kota Budapest ada satu lagi itu namanya Denis Gabor University. Nah ini tiga partner kita baru ini asalnya dari Eropa. Nah tetapi kita juga banyak partner-partner lainnya dari misalnya dari Asia Tenggara ya. Jadi contohnya di Thailand kita ada Suranare University itu kira-kira jaraknya 3 jam dari kota Bangkok ibu kota mereka. Lalu kita di Filipina juga ada USTP dan di Malaysia kita ada beberapa partner ya. Jadi contohnya ada Asia Pacific University salah satu perguruan tinggi yang terbaik di Malaysia. Ada juga UNIKL University of Kuala Lumpur. Rasanya ini ya kalau habis juga jari ini ya nyebutin ya. Ya. Tapi bisa inilah dari ini saya ceritakan gini kan berarti menunjukkan komitmen UMDP gitu terhadap internasionalisasi tadi gitu. Kalau bentuk kerjasama sendiri kayak gimana? Apa bentuk penelitian kah atau students exchange? Betul, ya. Jadi tadi Pak Jo udah mungkin menyinggung soal research ya. Kita ada research bareng dengan kampus-kampus luar negeri. Tentu ada student exchange juga, misalnya mobility program. Contohnya kita bulan Mei 2024 ini kita ada sekitar 40 sampai 50 mahasiswa kita itu bertolak ke partner kita di Malaysia, Asia Pacific University. Jadi selama 4 hari 3 malam, jadi mereka berkuliah lah istilahnya, kuliah di Asia Pacific University untuk rasain gimana sih kuliah di Malaysia gitu kan. Nah, tetapi selain itu kita juga ajak mereka city tour gitu. Jadi selain ke kampus kita ajak keliling juga Kuala Lumpur. Ya, jadi kita tunjukin ini nih Malaysia tuh kayak gimana suasananya. Dan banyak dari mereka sangat berkesan bahwa mereka bisa kuliah di Universitas MDP tapi bisa luar negeri juga gitu loh untuk merasakan suasana di luar gitu. Jadi ya gimana? Enggak, berarti mahasiswanya antusias banget itu pasti. Betul. Banyak nggak ada persyaratan-persyaratan untuk ikut ini apa digembleng memang dari manajemen MDP-nya untuk kalau mau ikut ini harus begini kayak gitu. Ada syarat-syaratnya kah?
Jadi kalau misalnya itu tentunya ada beberapa syarat akademik ya, dari secara nilai mereka tentu harus memadai karena kita mau walaupun mereka pergi tetapi nilai mereka juga tetap bagus lah ya istilahnya. Tetapi kita juga sebenarnya sih kita open tentunya ke semua mahasiswa bahwa ada trip ini dan ya nanti mereka bisa daftar, tentu ada biayanya juga untuk mengikuti ini. Tetapi dari awal sampai akhir kita jaga mereka kayak kita kemas secara profesional lah. Layaknya kayak ibaratnya kayak study tour gitu Study tour. ya. Dan ya ini kita selalu cari partner-partner baru juga untuk kita bisa aja kerjasama gitu di MDP. Berarti bisa dibilang kerjasama internasional nih dari 2021 ya? Apa dari sebelumnya? Jauh Dan bahkan sebelumnya ya Pak Jo ya. Oh, kita berarti dari sebelumnya jadi universitas itu sudah mengadakan kerjasama berarti ya Pak Jo? Pak Jo mungkin boleh. Dengan Malaysia kan ada banyak sih sebenarnya. Oh, udah juga berarti ya. Seperti misalnya University Malaysia Pak. Oh, Korea juga kita pernah kirim mahasiswa kita kan kuliah di sana 1 semester ya. Ya, di Wusong University. berarti udah lama banget. Seneng banget nih kuliah di MDP nih. Iya. Gimana? Apa mahasiswanya harus bisa bahasa Inggris nih masuk di MDP atau apa? Tentu kita ini maksudnya kita sadari bahwa dengan banyaknya kerjasama internasional ya mereka harus dilengkapi dengan kemampuan berbahasa luar ya, contoh bahasa Inggris gitu. Makanya di kampus MDP kita juga sediakan mata kuliah bahasa Inggris. Ya, Wajib itu ya, atau kita ini Pak Jo ya, kita jadi wajibkan. wajib ya. Ya, jadi maksudnya kita mau mempersiapkan mereka juga untuk bisa nanti ketika kuliah di luar mereka bisa mengerti apa yang diajarkan oleh ini gitu. Karena bahasa itu penting. Betul, sangat penting. Ya. Untuk kerjasama orang luar ke sini sudah ada. Ada juga ya. Kayak kita kemarin contoh Pak Jo dari University Kuala Lumpur UniKL KL ke sini. ya. Oh, ke MDP. Prof Rajak. Jadi bagian dari MOU kita dengan UniKL itu kemarin ada dosen dari mereka itu kebetulan Bapak ini Prof Razak ini yang mendirikan fakultas ya, atau sekolah ekonomi bisnis mereka. Jadi beliau datang langsung ke Palembang untuk memberikan lecture selama kurang lebih 3 hari di kampus kita gitu. Jadi ada seminar dan ada kuliah umum yang beliau berikan gitu. Jadi ini. Keren banget MDP. Udah ini. Thank you. Udah melakukan kerjasama internasionalnya dengan baik dan mungkin terus berkembang untuk lebih maju lagi ya Pak. Nah, gimana untuk pertanyaan terakhir di sini nih, bagaimana dengan proyeksi ke depannya untuk kerjasama internasional ini sendiri? Apa tujuan ke depannya gimana? Apa ada kerjasama yang lain nantinya atau bagaimana? Ya sudah pasti. Keinginannya Ya, yang karena dituju kita kan, apa? Kita kan tidak pernah puas dengan satu kegiatan yang ada. Selalu kita evaluasi dan kita ingin selalu juga ada peningkatan-peningkatan. Nah tentu saja nanti akan ada kerjasama-kerjasama yang baru. Ya misalnya kita sekarang juga lagi menginisiasi dengan China. China. Di kota di Jilin ya, Jilin. University. Jilin Tapi University. ya ini kita lagi menunggu juga ini. Lagi on progress. Belum terlalu bisa kita sampaikan di sini. Tapi baru ya progres lah ya intinya. Capek ilmu sampai ke negeri Cina ini. Iya, udahlah. Kekecilin. Ada lagi lain apa? Ada impian lagi untuk kerjasamanya ini sendiri atau gimana? Tentunya, saya tambahkan Pak Jo ya. Jadi kita berusaha selalu bukan cuma mau tanda tangan MOU juga, mencari partner-partner baru, tetapi memaksimalkan yang ada gitu loh. Jadi kita selalu evaluasi, kita lihat di setiap MOU yang kita sudah ada partner-partner yang ada, kita lihat apakah ini sudah maksimal atau belum gitu. Dan kita selalu aktif berdiskusi dengan partner-partner kita ya, di berbagai macam negara. Tolong kayaknya kita bisa garap sesuatu nih untuk ini merealisasikan MOU kita gitu. Dan harapannya nanti misalnya nih kita udah ada di Asia ya. Pak Jo udah bilang kita lagi berusaha melebarkan sayap ke Cina juga. Kita harapannya nanti di setiap benua itu ada partnernya gitu. Eropa sekarang udah ada, di Asia ada. Mungkin ke depan Australia, mungkin Amerika juga gitu ya. Semoga kita berharap ini. Ke Amerika. Ke Paman Sam gitu. Iya, Uncle Sam. Uncle Sam. Wah. Oke, keren banget tahu. Ya, selain itu tuh
Mungkin boleh ditambahkan ini harapan apa untuk ke MDP ke depannya, Pak? Baik dari Pak Johannes ataupun Pak James. Ya, tentu harapannya ya, kita ingin MDP ini siapapun pemimpinnya ya, sekarang Pak Jo atau mungkin saya dari yayasan, dan mungkin ini nanti akan diteruskan lagi oleh anak saya atau siapa lagi yang ini dari sisi akademik, dari sisi manapun. Tapi kita berharap MDP ini lebih besar dari sebuah gedung ya, tetapi MDP adalah ide. Kalau Ibu lihat kita punya moto kita kampus itu adalah innovation today and tomorrow gitu loh. Jadi kita berinovasi hari ini dan besok. Dan seterusnya. Dan seterusnya gitu loh. Jadi kita selalu di MDP ya, kata Pak Jo tadi komitmen untuk memberikan yang terbaik. Kita komitmen juga untuk selalu berinovasi gitu loh. Ya, semua bisnis yang kita lihat yang sukses itulah bisnis yang berinovasi terus gitu. Nah, jadi kita di MDP komitmennya adalah dan harapan kita ke depan adalah MDP is more than just a building, tetapi it's an idea. Dan kita harus selalu inovasi terus-menerus. Jadi kalau orang lihat MDP itu ide ya, Pak. Ya, inovasi, selalu inovasi. Sebelum penutup nih, Pak, boleh ngasih closing statement buat kita? Ada pesan-pesan buat dulur-dulur semua di sini. Iya. Aja dulu mungkin boleh. Pesan-pesan kenapa harus kuliah di MDP atau bagaimana? Oh ya, tapi sebelum itu mungkin izinkan kami dari Universitas MDP mengucapkan selamat dulu kepada LEDikti Wilayah 2 ya, yang di acara kemarin Anugerah penganugerahan Dikti Saintek. Ini ada Boleh Dikti dilihat. Saintek. Ini ada wah, ya banyak loh Pak Jo. Ini ada Borong 6. 5. Lima. Ini tahun 2022. Wah, Oh, ada 5 ya. Ada 5 piala, berarti menunjukkan bahwa kinerja daripada LEDikti Wilayah 2 Ya. sangat diapresiasi. Ya, selamat sekali lagi untuk LEDikti Wilayah 2. Terima kasih, Pak. Ya. Closing statementnya adalah bahwa tadi bahwa Universitas MDP adalah universitas yang harus dipercaya oleh masyarakat. Nah, itulah tadi balik lagi komitmen kami komit untuk pelayanan yang terbaik, kami komit untuk sistem pendidikan yang terbaik, dan kami komit juga untuk kerjasama yang baik juga. Ya. Intinya semua di Universitas MDP selalu dipikirkan bagaimana mahasiswa masuk yang tadinya nggak bisa apa-apa, keluar harus bisa. Yang tadinya tidak tahu apa-apa, begitu keluar dia harus tahu. Yang tadinya dia malu-malu, begitu keluar dia menjadi orang yang luar biasa. Jadi kami menerapkan bahwa sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu semuanya full itu diberikan kepada mahasiswa untuk bisa mereka memiliki nilai tambah yang lebih baik. Seperti itu. Terima kasih. Boleh ditambahin oleh Pak James? udah rangkum sekali Pak Jo ini. Semua harapan aspirasi kita udah tersampaikan, tetapi sedikit menambahkan tentu dari MDP ya. Saya ingatkan lagi tagline-nya innovation today and tomorrow ya, kita selalu berkomit untuk berinovasi terus ya, untuk secara internal ya, bagaimana kita meningkatkan pelayanan kita. Ya, barusan ini saya boleh cerita dikit, kita di kampus kita buat kantin, tetapi yang manage kantin ini mahasiswa semua. Ya. Jadi di MDP kita itu bukan cuma ngajarin teori aja, tetapi praktek. Jadi bayangin mereka baru usia muda, belum lulus kuliah, tetapi mereka sudah belajar berbisnis itu bagaimana. Jadi itu di MDP ya, kita lakukan inovasi-inovasi seperti ini. Ini tujuannya untuk memajukan anak muda bangsa, gitu. Jadi harapannya untuk ini dulur-dulur ya tadi panggilannya. Dulur-dulur silahkan berkunjung ke Universitas Multidata Palembang. Kita letaknya di Jalan Raja Wali nomor 14. Kalau mau lihat kampus MDP seperti apa,
Ya, kita ada lift baru ini panoramik ya, ke lantai 5 itu bisa lihat jembatan Ampera langsung. Ya, jadi kita selalu membuat fasilitas yang terbaik ini. Jadi dulur-dulur kalau mau berkunjung nanti pintu kami selalu terbuka. Terima kasih. Itu nanti ke MDP cuma lihat lift panoramiknya itu. Banyak yang bisa dilihat. Nanti kita ajak ini lihat laboratorium kita. Jadi kita banyak yang kita selalu kembangkan di dalam MDP untuk Pokoknya ini. fasilitas yang terbaik buat mahasiswa-mahasiswa MDP ini ya. Nah dulu nggak kerasa ya ini udah 30 menit, malah lebih kayaknya kita ngobrol bareng santai dengan bapak-bapak dari Universitas MDP ini sendiri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Pak James dan Pak Yohanes yang sudah menyiapkan waktunya untuk ngobrol bareng santai bareng kita semua. Nah, untuk dulur-dulur yang jadi kepengen nih buat kuliah di MDP bisa langsung datang ke UMDP sendiri ataupun langsung lihat dicek di websitenya MDP di www.mdp.ac.id. Nah, atau juga bisa kepo ini di IG-nya MDP sendiri di @universitasmdp. Kepoin terus karena MDP udah didengarkan tadi kerjasama internasionalnya oke banget. Belum lagi dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh MDP ini yang terbaik dikasih semua. Keluar dari sini jadi tahu, keluar dari MDP jadi bisa. Innovation today and tomorrow. Nah, buat dulur-dulur jangan lupa ya untuk tontonin terus konten YouTube kita, podcast kita di YouTube LLDT 2 dan jangan lupa untuk follow akun Instagram dan TikTok kita di @LLDT 2. Saya Dwi Citra Febrianti beserta tim LLDT 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Salam pikir LLDT 2. Kami bersama Anda, kami siap melayani.